apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Kakak Nicole. Sebentar lagi kita akan memulai kegiatan sekolah minggu online kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sebentar kami akan memulai kegiatan Bina Iman kami pada hari ini. Kau yang berkati kami selalu supaya kami bisa mendengarkan dan menerapkannya pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai acara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah berdoa, sekarang kita mau nyanyi nih. Sebelumnya kita ajak Harubi ya buat nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Capek belum adik-adik? Kalau belum, kita memuji Tuhan lagi ya. Lagu kedua, lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Pada tahu kan? Ayo kita mulai. Nah, setelah pujian, kita mau dengerin firman Tuhan. Udah pada siap kan? Firman Tuhan hari ini dibawain oleh Kak Tessa. Jangan lupa siapin Alkitab kalian, kita dengerin sama-sama yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi nih hari ini sama Kak Tessa. Kak Tessa hari ini mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Bagus. Nah, sekarang kita siapin Alkitabnya ya. Siapa yang udah siap Alkitabnya? Kalau yang belum, Kak Tessa kasih waktu 3 detik buat kalian cepet-cepet ambil Alkitabnya, lalu kembali ke layar ya. 1, 2, 3. Nah, udah kan semua? Sekarang kita buka Alkitabnya. Hari ini Injilnya dari Matius
bab 13 ayat 44 sampai 52. Kak Tessa akan bacain dan adik-adik ikut juga ya di rumah ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual semua miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Jawabnya apa? Terpujilah Kristus. Betul. Nah, siapa yang udah ngerti? Untuk memperjelas, Kak Tessa punya satu buah video nih. Adik-adik perhatikan ya. Kerajaan surga itu ibarat harta karun yang terpendam di ladang. Seseorang menemukannya lalu menyembunyikannya kembali. Karena sedemikian senangnya, pergilah ia menjual segala miliknya lalu membeli ladang itu. Kerajaan surga pun ibarat seorang saudagar yang mencari mutiara yang indah. Ketika ia mendapatkan sebutir mutiara yang bernilai tinggi, maka ia pun menjual segala miliknya lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga itu dapat pula diibaratkan dengan pukat yang ditebarkan di laut untuk menjaring berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik ke pantai, lalu ikan-ikan yang didapat dipisah-pisahkan. Ikan-ikan yang baik disimpan dalam keranjang, sedangkan yang tidak baik dibuang. Demikianlah yang akan terjadi pada hari kiamat. Para malaikat akan keluar untuk memisahkan orang-orang durhaka dari orang-orang saleh. Kemudian orang-orang durhaka itu akan dimasukkan ke dapur api. Di tempat itu akan ada ratapan dan kertak gigi. Sudahkah kamu mengerti semua hal itu? Jawab mereka kepada Isa, "Mengerti." Lebih lanjut ia bersabda kepada mereka, "Sebab itu semua ahli kitab suci Taurat yang mempelajari kerajaan surga dapat diibaratkan dengan seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru maupun yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Isa selesai menyampaikan semua ibarat itu, pergilah ia dari situ. Nah, gimana adik-adik? Udah nonton videonya? Seru kan? Nah, dari perumpamaan tadi, adik-adik tahu kalau kerajaan surga itu adalah sesuatu yang benar-benar berharga. Lebih berharga dari apapun juga. Dari berlian, dari emas, dari perak, pokoknya dari semua. Lebih berharga. Makanya semua orang berlomba-lomba untuk masuk ke kerajaan surga. Nah, kalau adik-adik perhatikan, tadi di perumpamaan yang ketiga, adik-adik lihat nggak tentang apa ya? Betul, tentang perumpamaan pukat. Adik-adik tahu nggak pukat itu apa? Lihat nih, Kak Tessa bawa apa? Nah, pukat itu seperti jaring. Seperti ini adik-adik, tapi dalam bentuk yang lebih besar ya. Jaring ini biasanya digunakan para nelayan untuk menangkap ikan-ikan. Seperti ini nih, ada ikan-ikan warna-warni. Nanti
nelayan itu akan melabuhkan pukat ini ke laut atau ke pantai untuk menangkap ikan. Nanti setelah pukatnya penuh, terus berat, nanti para nelayan menarik pukat ini ke tepian pantai untuk diapakan? Ikan-ikan ini akan dipilih. Ikan-ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu. Adik-adik tahu nggak pasu itu apa? Pasu itu adalah keranjang untuk menaruh ikan-ikan yang baik. Kalau ikan-ikan yang buruk dikemanain ya? Ikan-ikan yang buruk akan dibuang karena tidak berguna. Kalau ikan-ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu, nantinya bisa dijual, bisa dimasak, pokoknya berguna. Nah, ikan-ikan itu seperti adik-adik semua. Adik-adik mau jadi ikan yang bagus, ikan yang baik, atau ikan yang tidak baik? Siapa yang mau jadi ikan yang baik? Bagus, pasti kita semua mau jadi ikan-ikan yang baik kan? Nah, gimana ya caranya supaya kita bisa jadi ikan-ikan yang baik itu, yang nantinya di akhir zaman akan dibawa oleh para malaikat ke kerajaan surga? Caranya ada 3. 1, 2, 3. Adik-adik harus ingat-ingat ya. Yang pertama adik-adik harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus mengasihi sesama. Yang ketiga, adik-adik harus mengasihi diri sendiri. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, adik-adik harus mengasihi Tuhan. Gimana caranya ya? Caranya seperti sekarang ini. Kita sedang bina iman anak online. Nah, adik-adik juga harus ikut terus setiap minggunya ya. Harus rajin. Yang kedua, adik-adik harus sering berdoa. Betul. Yang ketiga, jangan lupa adik-adik harus sering baca firman, baca Alkitab setiap hari. Ya. Nah, itu mengasihi Tuhan ya yang pertama. Kalau yang kedua, mengasihi sesama. Siapa itu sesama? Sesama itu bisa siapa aja. Seperti mama, papa, teman-teman, adik kakak, kakek nenek, saudara-saudara, ataupun orang yang membutuhkan. Nah, teman-teman, adik-adik harus selalu mengasihi sesama. Adik-adik harus selalu berbuat baik dengan mereka ya. Nah, yang ketiga, adik-adik harus mengasihi diri sendiri. Gimana ya caranya mengasihi diri sendiri? Siapa di sini yang malas mandi? Nah, nggak ada ya, semua pasti rajin mandi ya. Nah, caranya adalah dengan adik-adik harus selalu menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Adik-adik harus jaga kesehatan. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kalau adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa adik-adik harus sering cuci tangan, pakai sabun. Dan adik-adik harus cukup tidur di malam hari. Nah, itu caranya adik-adik. Ingat ya adik-adik, ada 3 caranya. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang ketiga, mengasihi diri sendiri. Karena apapun yang adik-adik lakukan, entah itu buat diri sendiri, buat Tuhan, buat sesama, mata Tuhan di mana-mana loh. Jadi Tuhan tuh tahu kalau adik-adik buat yang baik atau buat yang jahat. Makanya adik-adik harus selalu buat yang baik. Seperti lagu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik tahu kan lagu itu? Yuk kita nyanyi sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, ingat ya adik-adik, apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no.
Nah, sekarang saatnya kita kreativitas. Kita mau bikin kreativitas sama Kak Moris. Tapi sebelum kita masuk ke kreativitas, Kak Tessa punya tugas buat adik-adik semua. Tugasnya, adik-adik dalam seminggu ini harus berbuat baik seperti yang tadi Kak Tessa udah ceritakan. Nah, nanti adik-adik minta tolong mama atau papa memvideokan adik-adik bercerita apa sih yang udah adik-adik lakukan selama seminggu ini, perbuatan baik apa aja ya. Nanti videonya minta tolong sama mama sama papa dikirimkan ke Facebook atau Instagram via Santo Gabriel. Nanti Kak Tessa punya 1 buah hadiah. Nih, bagus nggak? Ini adalah buku cerita perjanjian baru, buku cerita tapi bisa diwarnai. Ini boleh buat adik-adik nanti untuk 1 orang yang ceritanya, videonya paling menarik. Oke? Sip. Sampai jumpa. Halo adik-adik semua, masih pada ingat kan ya sama kakak? Ya, nama kakak Kak Moris. Nah, kali ini Kak Moris kembali lagi untuk membantu adik-adik semua membuat kreativitas. Oh iya, minggu ini juga bakalan ada hadiahnya loh untuk kreativitas terpilih. Jadi jangan kemana-mana, yuk kita buat kreativitasnya.
Nah, kreativitasnya sudah sampai di sini. Gimana? Udah pada selesai kan bikin ikannya? Nah, hasil kreasi adik-adik jangan lupa di-upload di Instagram ataupun Facebook. Dan tag akun dia ya, supaya kakak-kakak dan ibu-ibu pembina lainnya bisa lihat hasil karya adik-adik yang pastinya keren-keren, bagus-bagus, dan kreatif-kreatif. Nanti untuk kreativitas terpilih akan diumumkan di Instagram maupun Facebook Bia. Jadi, sampai bertemu di lain waktu. Jadi, segitu dulu Bina Iman Online hari ini. Jangan lupa datang ke Bina Iman Online minggu depan ya. Sekarang, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah melindungi dan memberkati Bina Iman Online kami hari ini. Tuhan Yesus, semoga Engkau selalu memberikan kesehatan bagi kami dan semoga kami bisa berkumpul di gereja untuk melakukan Bina Iman seperti biasa. Tuhan Yesus, berkati kami dan seluruh keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jangan lupa datang minggu depan ya. Dadah.